Hari ini kami berada di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Biren, tepatnya di SMA Negeri 1 Gandapura. Masih dalam suasana Ramadan. Hari ini 17 Ramadan 1443 Hijriah. SMA Negeri 1 Gandapura mengadakan suatu kegiatan yaitu Tausiah Akbar yang nantinya akan diisi oleh Syekh Ibrahim Al-Siwani, salah seorang ulama dari jalur Gaza, Palestina. Mari kita ikuti kegiatannya, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Yuk kita ikuti kegiatannya. Sangat luar biasa dari Gaza di Palestina. Semoga anak-anak di sini termotivasi untuk belajar. Termotivasi untuk belajar. Bukan hanya terikat dengan satu ilmu. Jadi terkadang kita kalau belajar ilmu agama dan fokus agama saja. Kalau belajar ilmu sains, matematik, sosiologi dan sebagainya fokus itu saya. Tidak. Semuanya itu adalah ilmu Allah. Semoga ini jadi motivasi. Beliau guru matematik, tapi beliau hafal Al-Quran. Beliau guru matematik, tapi beliau khatib di Jum'ah. Beliau guru matematik, tapi beliau seorang imam. Jadi semoga generasi yang ada di SMA Negeri 1 Gandapura ini nanti ambillah jurusan yang adik-adik sukai, matematik, kedokteran, perawat, dan sebagainya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tetapi jangan lupa agar terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ketika itu sudah ada di hidup kita, maka Allah akan memberkahi seluruh ilmu yang ada pada diri kita dan manfaat bagi orang lain, insya Allah. Semoga generasi-generasi ke depan menjadi generasi yang Qurani, generasi yang selalu dengan Al-Quran, sehingga keberkahan terus terlimpahkan kepada kita semua. Keberkahan dan kemuliaan Masjidil Aqsa ini. Kemudian juga satu kali salat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala fadilah seperti 500 kali salat di masjid-masjid yang lain. Ini suatu keberkahan yang ada pada Masjidil Aqsa, kiblat pertamanya umat Islam yang saat ini sedang direbut, sedang diserang oleh musuh Islam, Zionis Israel. Kemudian juga perlu kita ketahui, tanah Palestina ini ketika Zionis Israel mereka merebut Masjidil Aqsa dan sekitaran daripada Masjidil Aqsa, masyarakat yang ada di Palestina mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah menyerah untuk mempertahankan kiblat pertamanya umat Islam. Yang barangkali kita sudah bosan ataupun sudah sering sehingga tidak ada rasa lagi iba ataupun sedih, karena sering sekali kita mendengar hal ini. Udah jatuh bom di Gaza. Oh, karet bom belum Gaza. Udah ya, ada lagi yang meninggal di Gaza. Karena meninggal loh. Karena sudah sering kita tidak ada rasa lagi sedih. Ini sangat bahaya. Ketika saudara kita di sana tidak pernah bosan, tidak pernah. Islam bukan hanya milik masyarakat Palestina. Kenapa kita melupakan mereka? Akan tetapi perlu kita ketahui janji Allah akan kemenangan untuk mereka itu nyata. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, senantiasa Allah akan menolong sekelompok kaum daripada kaum hambanya yang mereka terus memperjuangkan hak Allah, mereka terus berjihad di jalan Allah, dan di saat itu mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan selalu diserang.
hingga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Mereka yang berjihad di jalan Allah sedangkan mereka dalam keadaan sempit, tidak ada apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawab, mereka yang hidup di sekitar daripada Masjidil Aqsa karena mereka mempertahankan Masjidil Aqsa. Ini bukti bahwasanya perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita di sana akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini menjadi motivasi besar bagi penduduk Palestina. Kami akan menang, sehingga tidak pernah menyerah. Karena janji Allah, bukan janji manusia, janji Allah. Allah akan memenangkan mereka. Ini motivasi besar sehingga mereka tidak pernah bosan untuk mempertahankan kiblat pertamanya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Khairur ribat yauma idzin ribat Asqalan." Sebaik-baik perjuangan di suatu masa nanti adalah perjuangannya orang Asqalan. Adik-adik semua, Asqalan ini bahagian daripada tanah Palestina. Kota Gaza, jalur Gaza bahagian daripada tanah Asqalan. Di sini ingin ditunjukkan bahwasanya perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Gaza di saat ini, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina di saat ini sebaik-baik perjuangan. Karena mereka mempertahankan tanah kemuliaan umat Islam dan mereka memperjuangkan kiblat pertamanya umat Islam. Perlu kita ketahui, Palestina ini adalah barometernya umat Islam. Ketika Palestina ini di tangan umat Islam, berarti umat Islam dalam keadaan menang. Sejarah telah buktikan, ketika masa Umar, Palestina dapat ditaklukkan. Di saat itu Islam sangat jaya. Ketika Masjidil Aqsa di tangan kita, Palestina di tangan kita, berarti umat Islam di saat itu dalam masa kejayaan. Terbukti umat Islam mundur ketika Turki Utsmani runtuh dan berhasil direbut kembali oleh musuh Islam kota Palestina. Dan saat ini kita melihat bagaimana umat Islam saat ini dalam keadaan mundur dalam berbagai aspek, ekonomi, pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Maka ini adalah barometernya umat Islam. Ketika Palestina di tangan kita, berarti umat Islam dalam keadaan jaya di saat itu. Maka perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita di sana adalah sebaik-baik perjuangan. Maka oleh karena itu yang menjadi motivasi juga masyarakat Palestina di sana, ketika mereka terus sabar memperjuangkan tanah kemuliaan umat Islam ini, maka akan turun kepada mereka rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di sebelum ayatnya, wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'i, kami akan menguji kalian dari ketakutan, dari kelaparan, dari sedikitnya harta, dari sedikitnya kelimpahan rezeki. Wa basyiris sabirin, maka beritahu kabar gembira bagi mereka yang sabar. ذات يوم يضع النبي يده على رأس الصحابي الجليل عبد الله بن حوالة يقول: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، فالساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي من رأسك. فالنبي يخبر الأمة بأن هناك خلافة إسلامية ستكون في فلسطين، عندها ستكون هناك زلازل كبيرة وكثيرة في العالم وبلايا وأمور عظام، بل الساعة ستكون قريبة جدا، فهي أقرب من يد النبي من رأس الصحابي، وهنا أشار على اقتراب الساعة. Maka pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke atas sahabatnya yang mulia, yaitu Abi Hiwalah, Abdullah bin Hiwalah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepala sahabatnya yang mulia ini, beliau bersabda, jika kalian melihat pertikaian terjadi di tanah yang suci,
di Masjidil Aqsa, maka tunggulah akan banyak muncul gempa-gempa, akan banyak muncul bala-bala, cobaan-cobaan, pertumpahan darah, perperangan, dan kiamat di saat itu sudah menjadi sangat dekat. Dekatnya kiamat seperti halnya isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke atas sahabatnya yang mulia Abdullah bin Abi Hiwala. Ini menunjukkan ketika pertikaian, pertempuran terjadi di Masjidil Aqsa, maka kiamat sudah sangat dekat. Dan juga masyarakat Palestina di saat itu, mereka tidak pernah gentar, tidak pernah menyerah untuk mempertahankan tanah suci ini, sehingga mereka bersiap-siap untuk menyerang Yahudi. Ketika perperangan itu muncul, maka perperangan juga akan muncul antara umat Islam dan Yahudi. Sekarang kita melihat bagaimana pertikaian antara kaum muslimin dengan Yahudi di Palestina. Walaupun kita saat ini melihat kekalahan bagi umat Islam karena kita kurangnya senjata dan sebagainya, tetapi mereka selalu meyakini bahwasanya kelak nanti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam serba kekurangan, mereka tetap berusaha dan berusaha. Karena ketika berusaha, maka pertolongan Allah akan datang. Bukan hanya duduk manis, nanti datang pertolongan Allah. Duduk manis, nanti datang mukjizat turun sendiri. Tidak. Lewat usaha, pertolongan Allah akan datang. Ini terbukti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kemenangan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah." Tidak akan terjadi kiamat sebelum umat Islam dengan Yahudi saling berperang, dan umat Islam di saat itu dalam keadaan menang, hingga seluruh pohon-pohon dan batu-batu dapat berbicara karena hendak Allah Subhanahu wa taala. Hingga pohon-pohon dan batu memanggil dan mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, di belakangku ada Yahudi, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah ia." Kecuali satu pohon, yaitu pohon Yakut ataupun pohon Gorgot. Sesungguhnya ini adalah pohonnya Yahudi. Dan saat ini para Yahudi, kata Syekh, sudah menanam pohon ini. Ini hal yang unik juga. Mereka tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka percaya akan hadis ini dan mereka mulai takut. Sudah banyak pohon Gorgot ini ditanam di tanah Israel. Bisa lihat di internet nantinya, pohon Gorgot. Seperti semak-semak gitu bentuknya. Jadi kemudian ini bukti dari akhir daripada kaum Yahudi pun di Palestina. Walaupun mereka terus menyerang tanah Palestina, akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala akhir daripada kaum Yahudi Zionis ini pun di Palestina. Dan kiamat di saat itu sudah menjadi sangat dekat para jamaah semua. Ketika peperangan itu ada muncul, maka kiamat sudah menjadi sangat dekat. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita melihat bahwa kiblat pertamanya umat Islam. Kita mendapatkan bagaimana Zionis Israel terus menyerang anak-anak, remaja, dewasa, baik wanita ataupun pria, semua mereka serang. Kita mendapatkan rumah mereka dihancurkan. Mereka terus berusaha untuk merebut tanah kemuliaannya umat Islam ini. Kemudian juga kita mendapatkan di tanah Palestina, di sana ada seorang ibu yang ia sebelumnya menikmati berbuka puasa dengan kelima anaknya, akan tetapi apa yang terjadi? Kelima anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau agar mendapatkan bagaimana nikmatnya berbuka puasa dengan kelima anak-anaknya, beliau meletakkan foto anak pertama di bangku pertama, anak kedua di bangku kedua, anak ketiga dan seterusnya ketika hendak berbuka puasa. Barangkali kita bagaimana merasakan indahnya berbuka puasa dengan anak-anak kita,
dengan ayah kita, dengan ibunda kita, saudara kita di sana. Mereka kehilangan ibu mereka, mereka kehilangan ayah mereka, mereka kehilangan anak-anak mereka. Di sana juga di Palestina kita mendapatkan ada seorang ibu, beliau bernama Aghadah. Suaminya telah syahid di jalan Allah, hingga bersama beliau ada 6 anak yatim. Apa yang terjadi? Beliau pun diserang oleh Zionis Israel, dan ke-6 anak yatim ini sudah menjadi yatim piatu. Di sana cukup keluar dari rumah, nyawa taruhannya. Di sana seorang suami istri bahkan saling meminta maaf antara sesama. Maafkan dosa saya hari ini ayah, maafkan dosa saya hari ini ibu. Antara anak saling minta maaf karena tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Karena tidak tahu apakah malam ini ataupun besok pagi ataupun tengah malam jatuh rudal atau tidak. Bahkan wanita-wanita di sana menggunakan jilbab. Tidak tahu apakah mereka besok rumahnya hancur apa tidak, supaya jangan sampai nampak terbuka aurat dengan orang-orang yang lain. Ini kita dapatkan di tanah Palestina, tetapi mereka tetap sabar. Mereka tetap sabar karena wabasyiris sabirin, beritahu kabar gembira bagi mereka yang sabar. Maka oleh karena itu, di saat ini pertikaian telah terjadi di Masjidil Aqsa, maka kita harus sadar bahwasanya kiamat sudah dekat, kata Syekh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat kepada manusia hari hisabnya, hari kiamatnya, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai dan berpaling. Kita lalai dengan dunia, kita lalai dengan kesibukan-kesibukan akan hal dunia, tapi kita tidak peduli dan fokus akan kehidupan akhirat. Bukankah dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini akan ada akhirnya, sedangkan akhirat itu adalah tempat kembali selama-lamanya. Ini yang menjadi motivasi besar bagi masyarakat Palestina pula. Walaupun anaknya meninggal, walaupun anaknya telah syahid, walaupun ibundanya tercinta telah syahid, walaupun ayahnya telah syahid, semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Kelak nanti akan bertemu di surga Allah. Ini motivasi besar bagi masyarakat Palestina, sehingga mereka terus berusaha untuk memperjuangkan tanah kemuliaannya umat Islam ini. Dan seluruh dewan guru, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sangat Syekh muliakan, dan terutama yang sangat Syekh cintai dan Syekh banggakan, yaitu anak-anak murid yang telah berhadir di kajian ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kami selaku penerjemah mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam tutur kata. Kami mohon maaf. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah simbolis ridak perjuangan masyarakat Islam yang ada di Palestina. Bahkan ketika mereka sudah khatam 30 juz, mereka diwisudakan dengan dikalungkan ridak perjuangan ini. Ridak ini bahasa Arabnya Al-Kufiyah Al-Palestiniyah. Semoga dengan pemberian simbolis ridak perjuangan ini akan ada lahir dari sekolah SMA Negeri 1 Gandapura kita, ahli teknologi tapi hafal Al-Quran, ahli matematik hafal Al-Quran, ahli dalam berbagai ilmu tetapi ada Al-Quran di dalam hatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan setiap yang kita inginkan, karena ini adalah untuk kebaikan baik dunia ataupun akhirat kelak. Tetapi mereka mahir dalam bidang Al-Quran, tetapi mereka terus membaca Al-Quran. Semoga Allah memberkahi setiap yang kita perjuangkan. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan semoga semua yang telah kita berikan kepada masyarakat Palestina Allah berkahi adik-adik di sini, mudah-mudahan belajarnya